Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan Alhamdulillah atas segala apa yang telah Allah limpahkan kepada kita pada hari ini. Sehingga kita Alhamdulillah dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita semua insyaAllah dalam iman Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengisi waktu kita saat ini antara maghrib dengan isya untuk kita kembali mempelajari sifat-sifat dari orang-orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah, ciri-ciri dari mereka. Semoga dengan itu kita kemudian bisa meneladani dan mengambil manfaat dari apa yang kita baca untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita bacakan Fatihah dulu untuk orang-orang tua kita dulu, para guru-guru kita yang terdahulu. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari mereka di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwan min al-anbiya wal mursalin, wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin, wa thumma ila arwahi imam al-muhajirin Allah wa ila rasulih Ahmad bin Isa wa sayyidina Ubaydillah bin Ahmad bin Isa, wa thumma ila arwahi imam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi والمقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده، وثم إلى الإمام الفخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي شاكر بن سالم، وثم إلى روح الإمام الوجود بن أنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الغطاس والشاعر بن عبد الله البارس، وثم إلى روح الإمام الوجود بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، وثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البهر وهذا عبد الرحمن البرفقي، وثم إلى الإمام القدوة ثم إلى الحبيب عبد الله بن طاهر بن مسلم بن طاهر، وثم إلى الإمام القدوة، وثم إلى الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس، وثم إلى الإمام القدوة وذخرتنا المؤلف سمت الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شال الحبشي، وثم إلى روح الإمام القطب صاحب الدرك الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبو بكر بن عمر بن سقاف السقاف، وثم إلى روح الحبيب حسين بن أبو بكر الأدوس وروته، وثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحامي إسحاق تنقل جنبر، وثم إلى روح صاحب الولاية وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن الأطاس مولاي قنبوغور، وثم إلى روح صاحب المجلس الحبيب عمر بن حامد الأطاس، وثم إلى أرواح آبائنا وجداتنا ومشايخنا وأصلافنا الصالحين، إن شاء الله نفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله
وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Kita kembali akan melanjutkan pembahasan daripada kitab Mahya At-Tasawuf wa Samati Ahlihi. Apa itu tasawuf, hakikatnya dari tasawuf, dan ciri-ciri orang yang mengamalkan tasawuf. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu sifat yang utamanya juga adalah sifat sidik. Sidik itu maknanya jujur atau bersungguh-sungguh di dalam mencari menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabang daripada sifat sidik itu banyak yang mengarah pada sifat yang selanjutnya ini, yang kelima. Salah satunya adalah ketika orang yang benar-benar jujur, orang yang bersungguh-sungguh untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mau menerima nasihat dari orang yang menasihati mereka, baik itu orangnya dari orang tua atau bahkan dari yang lebih muda, dari orang yang lebih pintar dari dia, atau mungkin dari orang yang dia kira itu ilmunya jauh di bawahnya dia. Dan mereka senang dengan hal-hal seperti itu. Nasihat itu senang, bukan anti, bukan alergi. Justru mereka dari orang-orang tersebut bisa mengambil manfaat dari nasihat orang itu, bahkan dari orang yang benci mereka. Ada orang yang benci, tapi omongannya boleh jadi benar. Pun kalau omongannya salah, tetap bisa diambil manfaatnya. Buat apa? Buat kita menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita tetap menghargai makhluk. Dia bersifat begitu ya dengan keilmuannya. Apa kita juga mau mengikuti orang-orang seperti itu yang nggak punya ilmu, nggak punya adab, kemudian suka mencaci maki? Apakah kita mau mengikuti akhlaknya mereka, ilmunya mereka, adabnya mereka? Kan enggak. Jadi dari segala sesuatu yang ada dari orang lain, baik itu baik ataupun buruk, kita bisa mengambil manfaat, tapi kita nggak boleh merasa lebih baik dari mereka. Kita ambil manfaatnya, tapi kita juga tundukkan bahwa kita bukan berarti ketika kita ngambil manfaat dari mereka, bukan berarti kita juga lebih baik dari mereka. Belum tentu, ya, belum tentu. Kita lanjutkan sifat selanjutnya. Sifat yang kelima adalah tawadhu atau rendah hati. Tawadhu atau kerendahan hati ini maknanya adalah tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Makanya tadi sifat sidik itu punya hubungan dengan sifat yang kelima. Kita tidak merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ya, dikatakan oleh Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Habib di dalam kitabnya, dimulai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada makhluk yang paling mulia, yaitu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wahfid janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah kamu kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda yang maknanya kurang lebih, telah datang kepadaku. Saat itu Rasulullah SAW didatangi oleh satu malaikat yang besarnya menyamai Ka'bah. Menurut kita kan sebenarnya cukup besar gitu ya. Tapi malaikat kalau ukurannya segitu nggak gede-gede banget sebetulnya. Tapi ya gede, ya, sebesarnya Ka'bah. Kemudian malaikat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pilih, engkau menjadi seorang nabi dan raja atau menjadi seorang nabi dan hamba. Ya. Kemudian Jibril bersama dengan si malaikat tersebut mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku lebih menyenangi menjadi seorang nabi dan menjadi seorang hamba.
Kemudian Jibril bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian Jibril mengatakan, engkaulah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang pertama yang bumi terbelah karenanya. Maksudnya yang pertama kali dibangkitkan di hari kiamat itu dari kuburnya itu, yaitu jasad atau fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkaulah orang yang pertama kali memberi syafaat Rasulullah SAW. Berkah dari apa? Menundukkan dirinya, merendahkan dirinya, tawadhu. Nabi bisa aja menjadi raja sebetulnya, dan itu sama sekali tidak merendahkan atau mengurangi kehormatan Nabi. Tapi yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah menjadi seorang Nabi dan menjadi seorang hamba. Juga diriwayatkan Nabi Allah Ibrahim itu mengatakan bahwa ana Khalilullah, aku adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Nabi Musa, ana kalimullah, aku orang yang bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Isa mengatakan ana al-Masih, orang yang membedakan antara yang baik, yang benar dengan yang batil. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku hanya seorang yatim piatu. Dia tidak sedang mengangkat dirinya, tapi beliau merendahkan dirinya di hadapan para nabi-nabi lain yang lebih tua dari dia, dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia punya keutamaan, Rasulullah SAW punya keutamaan yang lebih daripada nabi yang lain, tapi lihat bagaimana beliau merendahkan dirinya. Aku hanya seorang yatim piatu, katanya. Ini kalau kita terapin di hidup kita sehari-hari, ini kadang susah. Satu, kita udah belajar, kita punya kedudukan, kita berusaha, tapi kadang-kadang kita tuh dengan segala yang Allah berikan tadi itu, kadang kita juga pengen dihargai, pengen ngerasain senangnya dari apa yang sudah kita kerjakan. Gak mau mungkin kita tidak kurang menundukkan diri kita di hadapan Allah, apalagi di hadapan makhluk. Orang-orang tasawuf mengambil pelajaran dari ini itu merendahkan dirinya bukan karena makhluknya, bukan karena dirinya. Yang ada di pandangan mereka tidak ada lagi kamu atau saya. Yang ada di dalam pandangannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat orang lain, yang dia lihat bukan pribadinya. Yang dia lihat, orang ini berkaitan dengan Allah, orang ini ciptaannya Allah. Kalau dia membangkang dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dia lihat syariat siapa yang dia yang dia abaikan. Tetap yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga nggak melihat dirinya sebagai dirinya. Yang dia lihat adalah saya ini bukan diri saya sebetulnya. Kita nggak punya kuasa atas diri kita. Kita bisa begini dengan segala kelebihan yang kita punya, itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dijalankan di dalam kehidupan sehari-harinya, yang dia lihat, buat apa dia mau nyombong sama orang, dan buat apa dia tawadhu sekedar untuk malah menambah prestisenya biar naik gitu. Kan ada orang merendahkan dirinya untuk meningkatkan prestisenya di hadapan orang, kadang gitu ya. Nah ini nggak ada, orang-orang seperti ini nggak ada. Nah, buah dari kerendahan hati daripada Rasulullah SAW, kemudian dia dipuji, Rasulullah SAW didoakan oleh Jibril alaihissalam, dipuji oleh Jibril alaihissalam, dikatakan
engkaulah yang pertama kali dibangkitkan dari kubur, dan engkaulah orang yang pertama kali memberikan syafaat. Nah, masalah orang sekarang itu enggak usah yang orang awamnya, para pendakwahnya aja. Secara umum kebanyakan dari mereka bukan membimbing, tapi mengajarkan. Ya nggak salah juga mengajar, tapi harusnya sebetulnya sebagai seorang pendidik. Karena seorang pengajar yang cuma sekedar ngajarin itu yang umum terjadi ya, itu banyak yang sekedar menyalahkan ketika orang itu yang melakukan kesalahan, atau bahkan yang sekedar berbeda pendapat aja sama dia suka disalah-salahin. Nah, jauh nih orang-orang begini dari sifat rendah hati. Yang harusnya ini idealnya ya, orang-orang yang kalau kita sama-sama begini, itu yang lebih muda nggak merasa lebih kuat dari yang lebih tua, yang lebih pintar nggak merasa lebih pintar dari yang belum ngerti, ya. Yang kaya nggak merasa lebih jumawa daripada mereka yang kekurangan. Kalau sifat tawadhu itu bisa diterapkan baik di dalam kehidupan kita. Ini mungkin kesannya kalau kita dengarkan begini, kesannya sederhana sekali sifat tawadhu. Tapi kalau kita hadapkan dengan hidup kita hari-hari, sebetulnya nih sifat ini paling nilainya besar gitu. Enggak cuma sekedar sifat yang dibilang rendah hati. Kesannya mudah kan, merendahkan diri itu. Tapi aslinya susah. Perlu belajar, perlu proses. Rasulullah SAW juga mengatakan, enggak ada seorang manusia pun melainkan di atas kepalanya itu ada kendali. Ada kendali ya, yang dipegang oleh seorang malaikat. Jika dia merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkatnya. Dan jika dia meninggikan kedudukannya di hadapan Allah dan di hadapan makhluk, maka Allah yang akan menundukkannya. Kebesaran adalah ridanya Allah, kain rida. Maksudnya sekedar menggambarkan bahwa itu adalah bentuk kiasan dari sifat khususiyahnya Allah. Ini pakaian kebesarannya Allah. Ente jangan sombong-sombong sama orang, nggak usah ninggiin diri, merendah aja. Siapa orang yang menyaingi Allah, maka Allah akan menundukkannya, akan merendahkannya. Kalau sudah direndahkan sama Allah, ya bagaimana kita mau punya harapan gitu ya? Biar kata manusia dari ujung timur sampai ujung barat mengeluh-elukan kita gitu. Tapi kalau dia sudah direndahkan sama Allah, maka kedudukannya rendah. Ya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan seorang hamba enggak akan sampai kepada hakikat keimanan sampai dia menempati puncak keimanan. Nah, ini perlu ditakwil, perlu dijelaskan. Tapi ini perkataan seorang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Rasulullah SAW yang gak tinggi-tinggi banget orangnya. Dan dia punya tugasnya apa? Tugasnya itu tukang bawain sendalnya Rasulullah SAW. Rasulullah kemana yang bawain sendalnya pokoknya Abdullah bin Mas'ud. Gak boleh ada orang lain yang bawain kecuali dirinya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan seorang hamba gak akan sampai pada hakikatnya keimanan sampai dia menempati puncak keimanan itu. Dan tidaklah seorang hamba tadi itu menempati puncak keimanan sampai kefakiran. Fakir, miskin nih, fakir ya, itu lebih dia sukai dari kekayaan. Kerendahan lebih ia sukai daripada kehormatan. Dan sampai orang yang memujinya dan orang yang mencelaknya sama di mata dia.
Nah ini bagaimana nih? Kemudian para sahabatnya kemudian menafsirkannya, mereka mengatakan seseorang itu ketika sampai ketika dia menempati puncak keimanan adalah ketika dalam keadaan kefakiran lebih dia sukai dari kekayaan. Maknanya adalah fakir dalam dari sesuatu yang halal itu lebih dia sukai daripada dia punya kekayaan, tapi itu dari hal yang haram. Nah, boleh nggak tapi menjadi kaya? Kan kalau cuma dijelaskan nih kefakiran lebih ia sukai daripada kekayaan, apakah artinya nggak boleh kaya? Boleh. Maksudnya itu fakir dari yang halal lebih disukai daripada kaya tapi dari yang haram. Ya, jadi jangan salah tafsir, jangan salah menyimpulkan. Ini kalau nggak dijelaskan begitu sama para sahabatnya, orang nih kalau sekedar baca kitab dia bisa mikirnya begitu. Ini dibilang fakir lebih disukai dari kekayaan kok, kata sahabatnya Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berarti kita nggak boleh kaya. Ini orang-orang letterlek tuh modelnya begitu. Orang-orang yang letterlek, kalau dia nggak paham konteksnya, dia cuman jadi Islam tekstual. Dia cuman bekalnya adalah ngebaca, terus dia tafsirkan sendiri. Nggak punya guru yang ngebimbing. Nah ini bahaya. Kemudian yang kedua, kerendahan lebih dia sukai daripada kehormatan. Artinya apa? Dia harus jadi orang yang rendahan gitu. Enggak. Maknanya dikatakan kerendahan dalam ketaatan kepada Allah, merendahkan diri dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah. Ketika dia puasa, ketika dia sedekah, ketika dia sholat, ketika dia haji, ketika dia umroh, dalam hal apapun ketaatan yang dia lakukan kepada Allah, dia merendahkan dirinya. Tidak bersikap jumawa kepada orang, bersedekah supaya orang lain tahu bahwa dia adalah seorang yang dermawan, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, biar orang tahu bahwa dia adalah orang yang soleh. Dia banyaklah hal-hal yang gitu-gitu. Nah, orang-orang ini kerendahan itu lebih dia sukai daripada kehormatan. Ya, lebih dia sukai dari kehormatan apa? Daripada kehormatan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beribadah dia merendah, lebih dia senangin daripada kita melakukan maksiat kemudian tapi dihormati sama orang-orang, ditakutin sama orang-orang. Kan ada banyak di sekitaran kita. Kita takut sama orang, kita hormat sama orang gara-gara dia orang kuat. Padahal kita tahu nih, dia suka meres orang. Dia berlaku semena-mena sama orang. Dia manfaatkan jabatannya, dia manfaatkan kedudukannya untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji misalnya. Itu kehormatan tapi dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang-orang yang menempati tampuk-tampuk pimpinan sekarang, banyak yang dicokot-cokot sama pemerintah gara-gara korupsi. Padahal dia orang-orang terhormat. Dia mengambil uang orang, mencuri uang orang. Padahal dia dalam kehormatan, dalam keadaan dia terhormat sebetulnya. Nah, merendah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak dikenal sama orang. Hanya hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih disenangin daripada dia dihormatin sama orang tapi di belakangnya dia berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari kerendahan lebih dia sukai daripada kehormatan. Tapi kalau misalnya dia merendah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi orang tetap menghormati dia, boleh apa enggak? Boleh aja, enggak ada masalah.
Dan orang itu kalau dihormati dia nggak akan ngurus sebetulnya. Karena bukan itu tujuannya dia. Tujuannya dia adalah berlaku rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu. Orang mau hormat, orang mau nggak hormat sama dia, mau dipuji sama mau direndahkan, nggak ada urusan. Sama aja sama dia. Nah, ini terkait dengan yang sifat terakhir yang dijelaskan yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tadi kefakiran lebih suka daripada kekayaan, kerendahan lebih suka daripada kehormatan, dan yang ketiga sampai orang yang memujinya dan orang yang mencelanya sama di mata dia. Nah, kalau ini mungkin orang lebih mudah untuk memahaminya ya. Orang yang memuji dia dan orang yang mencela dirinya, kenapa kok bisa sama? Dianggap sama. Karena tadi itu tujuan dia ketika berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia merasa butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pandangannya makhluk, pujiannya makhluk, hinaannya makhluk, nggak ada urusan sama dia, nggak akan mengganggu hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dia bisa ngambil manfaat. Kalau pujian dari orang dilayangkan kepada dia justru semakin tawadhu. Ketika orang mencela dirinya, menghina dirinya, dia bisa ngambil itu untuk bahan bagi dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Dicela dapat manfaat, dihormati dia malah semakin merendah. Dengan dia semakin merendah dalam ketaatannya kepada Allah, kan itu satu hal yang baik juga untuk diambil manfaatnya begitu. Ya. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sesungguhnya kalian lupa dari sebaik-baiknya ibadah. Apa itu sebaik-baiknya ibadah? Tawadhu. Katanya Imam Syafi'i, ilmu itu ada 4 tingkat. Yang pertama, yang kalau kita pelajari, kita ngerasa bahwa ilmu kita udah banyak. Pada tahapan ini, dia ngerasa ilmunya sudah banyak dan dia akan gampang menghakimi orang, memberikan keputusan, menyalahkan ini itu. Ini masih tingkat pertama, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, semakin banyak dia belajar, dia akan faham bahwa ilmunya ini masih sedikit. Jadi udah meningkat dari yang tadi dia kira ilmunya banyak, ternyata meningkatnya dia paham bahwa ilmunya masih sedikit. Masih banyak hal-hal lain yang dia tidak tahu. Ketika dalam posisi itu, dia akan lebih menjaga mulutnya, menjaga perbuatannya, tingkah lakunya, itu dia akan lebih menjaga. Tingkat yang ketiga, dia akan menyadari bahwa ilmu yang sudah dia pelajari ini dibandingkan ilmu yang ada di luar sana, itu nggak ada apa-apanya. Pada saat itu dia sudah mulai merendahkan dirinya. Orang nih jarak dibilang kalau dikaitkan dengan hadis ini, dikatakan sesungguhnya kalian lupa dari sebaik-baik ibadah, yaitu tawadhu. Kita nih kadang-kadang kebanyakan belajar hanya sampai level satunya ilmu tadi itu. Banyak-banyakan ilmu, gampang mencela orang, gampang mengkoreksi orang, gampang mengkritik, sampai sebatas itu aja kita. Padahal ini baru kalau dia sudah sampai level kedua aja, dia akan udah lebih tenang. Apalagi kalau sudah sampai level ketiga. Adapun level yang keempat itu adalah ilmunya para nabi yang kita nggak bisa menjangkau gitu. Tapi minimal kita paham ada 1, 2, 3-nya dulu. Kalau kita masih suka mencela orang, gampang-gampang mengkritik, gampang-gampang mengkoreksi,
apa namanya, banyak nggak suka, gampang nggak suka dengan keadaan di sekitar karena keilmuan kita yang masih sedikit. Nah, jangan-jangan ini kita perlu sadar bahwa keilmuan kita ini sementara ini masih level 1 pun mungkin belum. Kita baru bisa 1, 2, 3 udah mau menghubungi yang banyak yang padahal kita nggak tahu, yang kita belum tahu. Dan sebaik-baiknya ibadah itu adalah tawadhu. Belajar yang paling susah itu adalah belajar untuk menempa hati. Kenapa begitu? Karena kita sendiri itu mungkin untuk mengingkarinya. Ketika kita berusaha untuk menundukkan hati kita, itu kadang-kadang hambatannya itu dari diri kita sendiri. Kita mengingkari suara hati kita sendiri. Ini salah nih, nggak patut saya lakukan. Tapi suara hati kita sudah bilang, sudah menunjukkan rambu-rambunya. Tapi kita sendiri kadang mengingkari. Kembali kecemplung dalam perbuatan maksiat, dosa, ini, itu. Padahal kita tahu, hati kita juga udah bilang. Tapi kita kadang mengingkarinya sendiri. Nah, ini pentingnya usaha untuk menempa hati supaya dia bisa tetap berada di dalam relnya, begitu ya. Dan semakin kita mengingkarinya, semakin lama dia akan semakin tipis. Akan semakin tipis, lama-lama pupus, hilang. Yang hilang itu adalah tawadhunya tadi itu. Ya. Yang dibilang sama Sayyidah Aisyah, sesungguhnya kalian lupa dari sebaik-baik ibadah, yaitu tawadhu. Kita banyak mempelajari urusan fikihnya, belajar urusan khilafnya, mungkin ada yang belajar ini itu. Tapi dengan itu kita lupa menempa hati kita untuk dia punya sifat rendah diri. Semakin banyak ilmu yang kita punya, harusnya kan kalau seperti padi begitu, semakin dia berisi, semakin dia merunduk, semakin tawadhu. Semakin tawadhunya ini yang lama-lama sudah mulai pupus dari hati kita. Karena ketika kita punya ilmu, ego itu biasanya juga meningkat. Level 1. Harusnya saya jangan mempermalukan dia misalnya dengan keilmuan saya misalnya. Ilmu saya tinggi, dia nggak ngerti. Tapi orang itu dipermalukan di depan orang. Padahal harusnya ya jangan begitu. Baik-baik, terapkan juga adab, ya. Terus tidak merasa lebih pintar dari orang lain. Tapi ini kadang-kadang ego itu menguasai diri sehingga tawadhu ini lupa kita. Dan juga diriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhud dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya di antara intinya tawadhu adalah engkau ridho dengan tempat dudukmu yang kurang terhormat, kedudukan kita yang kurang dilihat sama orang, nggak dihormatin sama orang. Kalau kata orang Jawa nih, nggak direken, nggak diperhatiin, kayak nggak ada gitu. Adanya nggak diharapkan, dia nggak ada juga nggak apa-apa. Atau ya begitu dah, ya. Ridho kita dengan tempat duduk kita yang biasa-biasa aja di hadapan makhluk nih. Jadi tadi kalau dikaitkan mau dihina, mau dicaci, mau dihormatin, mau diapain, nggak ada urusan. Kita tetap rela dengan kedudukan kita. Kita nggak perlu ngiri sama orang yang wah si fulan ini kalau datang dielulukan, kalau ini begini, kalau dia orang dia itu urusan dia sama makhluk, nggak usah kita peduli. Kita ridho aja dengan kalau saya begini ya sudah saya begini. Mau dibilang bodoh, iya emang saya bodoh. Mau dipuji-puji, ya orang nggak ada sama saya pujian itu, terus mau bangga apa? Kita kadang dipuji berlebih-lebihan, dianggap ini, dianggap itu, padahal kita bodoh, kita nggak punya apa-apaan.
Terus ketika orang memuji itu, mau ngapain kita? Mau senang? Mau senang? Lah orang itu bukan punya kita nggak punya sifat itu. Terus kita mau bangga gitu dengan pujian orang yang kita sendiri nggak punya gitu. Dibilang nih orang alim, ini begini begitu. Enggak, kita orang bodoh. Ya. Dan kamu katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memulai salam kepada kepada orang yang kau temui pertama kali. Maksudnya dia yang pertama mengucapkan salam kepada orang. Mengucapkan salam sama orang, ini salam ini salah satu hal yang unik. Mengucapkan salam sama orang itu hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Terus bagaimana caranya untuk mendapatkan keutamaannya itu? Kalau kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini bagian dari kita merasa rendah diri, tawadhu, ya, adalah kita yang pertama kali memulai mengucapkan salam. Tandanya kita menghargai orang lain. Kita mengambil yang sunnah biar dia dapat yang wajib. Ya. Terus kalau misalnya mau dapat keutamaannya paling besar bagaimana? Biar dapat sunnahnya, dapat wajibnya juga. Jadi pas mengucapkan salam, assalamualaikum, langsung jawab sendiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita dua-duanya kita dapat, mengucapkan salamnya dapat, jawabnya juga dapat. Itu tadi bercanda kalau yang tadi itu. Tapi kalau yang memulai salam kepada orang yang pertama kali kita temui, itu menandakan bahwa orang yang kita berikan salam itu kita muliakan. Kita muliakan, mereka lebih mulia dari saya. Jangan karena kedudukan kita, karena ini kita, terus ketika jalan kita nggak mau ngucapin salam duluan, gengsi. Nah ini juga nggak boleh, ya. Sedikit lagi nih. Dan dari Sayyidina Hasan al-Basri, orang-orang berkata, bertanya kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Sayyidina Hasan al-Basri julukannya Abu Sa'id. Ditanya, apa itu tawadhu ya Abu Sa'id? Dia bilang, apaan itu? Apa itu tawadhu? Kemudian Imam Hasan al-Basri, beliau mengatakan, ketika ia keluar dari rumahnya, lalu ketika dia bertemu dengan seorang muslim, melainkan tidaklah dia bertemu dengan seorang muslim, melainkan dia beranggapan bahwa orang itu lebih baik dari dirinya. Ada nggak nih sifat ini di dalam diri kita? Saya kira kita kalau ketemu orang biasa-biasa aja. Ketemu sama yang tukang minta-minta di pinggir di lampu merah, kita mungkin tidak merendahkan dia, tapi kita ngerasa kita lebih baik dari orang itu. Bahkan itu sama orang-orang tua dulu, kalau di Gorontalo nih, itu kan ada hadis Nabi bilang memberi itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kalau sama orang-orang tua saya dulu itu terbalik, tangan di bawah itu lebih baik dari tangan di atas. Akhirnya saya tanyain, kenapa kok bisa gitu? Bertentangan sama hadisnya Rasulullah. Ini baru tahu nih, waktu baru-baru awal-awal ngerti itu, berarti ini kebiasaannya salah loh. Masa tangan di bawah lebih baik dari tangan di atas? Terus beliau tersenyum dan dia langsung mencontohkan, langsung dicontohkan. Diambil uang, dia yang ngasih, tapi dia ngasihnya begini, suruh ambil orang itu. Jadi dia yang memberi. Jadi tidak bertentangan dengan hadisnya Rasulullah. Memberi lebih baik daripada menerima. Tapi memberinya bukan dengan merasa diri lebih baik dengan tangan kita di atas, tapi kita memberi dengan kita merendahkan diri kita. Ini saya ada duit, ambil. Jadi kita memuliakan dia. Dia mengambil tangannya di atas, kita memberi tangannya ada di bawah. Nah, mudah-mudahan ini baru beberapa pengertian tentang sifat tawadhu. Nanti insya Allah ini pembahasannya cukup panjang.
pembahasannya cukup panjang. Saya kira ini yang paling panjang yang ada di dalam penjelasan kitab ini. Mudah-mudahan insya Allah pekan depan atau waktu yang akan datang akan kita lanjutkan kembali tentang sifat zuhud ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman tentang sifat zuhud, sifat tawadhu ya, lebih ke sifat tawadhunya dulu, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berkaca tentang kehidupan kita, tentang bagaimana diri kita, dan kita bisa memperbaiki kondisi hidup kita di dalam kehidupan kita yang kita nggak tahu nih sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Semoga sisa umur kita ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan hati kita tawadhu, dalam keadaan kita husnul khatimah, dan kelak dipertemukan dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terbaik di dalam surga Firdausil A'la, tanpa didahului hisab, tanpa fitnah. Ada hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin. Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabin minna بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدادة الصحب للإله في البال والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.